Guys, masih lagi berkaitan mengenai dolar di Amerika Syarikat, di mana dikatakan pada ketika ini nilai dolar di Amerika Syarikat mula jatuh sedikit demi sedikit, dan di mana kejatuhan nilai dolar di Amerika Syarikat menjadikan Indonesia sebagai raja baru di dunia, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan juga yang sedang menonton video ini, aku mengucapkan dan aku mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan nilai dolar semakin jatuh daripada tahun ke setahun, di mana dolar semakin jatuh, di mana dengan kejatuhannya nilai dolar di Amerika Syarikat, di mana Indonesia dikatakan akan menjadi satu raja baru di dunia. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni. Malapetaka ancam AS, kedigayaan dolar mulai runtuh. Indonesia akan jadi raja baru dunia. Apakah Indonesia ini kekurangan rupiah? Itu pertanyaan. Malah jawabannya tidak. Kalau kita kekurangan dolar mungkin, karena dolar bukan kita yang punya. Tapi kenapa membangun perlu dolar, perlu minjam dan perlu segala macam gitu ya? Hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya, krisis finansial, pergerakan currency, nilai tukar. Kita tahu kalau dilihat angkanya kita ini masih baik, nilai tukar kita. I'm not stopping here. I'm determined to ban assault weapons. I did it once before, and we're going to do it again. We're making progress on global inflation caused by the pandemic and Putin's war in Ukraine. 5,01% year on year. Inflasi juga bisa dijaga di 4,35. Kemudian defisit fiskal juga cukup baik. Saya kira tahun ini akan jatuh. Pikiran dedolarisasi itu muncul oleh karena masyarakat ini udah mulai agak tidak nyaman dengan hegemoninya Amerika. Sahabat Bagi-Bagi, heboh dan ramai, AS akan runtuh. Indonesia dijadikan raja baru untuk mengendalikan dunia selanjutnya. Ini mitos atau kemungkinan nyata? Apakah benar dedolarisasi AS akan runtuh dan Indonesia akan menjadi raja baru dunia? Negara kini ramai ingin meninggalkan dolar AS yang menguranginya untuk bertransaksi di dunia internasional dan memilih mata uang lainnya sebagai alternatifnya. Dalam hal ini, rupiah akan menguat drastis dan bisa menjadi mata uang utama dunia untuk menggantikan dolar AS dan menguat di dunia internasional. AS tak akan menjadi kekuatan dominan lagi karena ada Indonesia yang akan terus maju menjadi negara yang superpower. Dengan adanya kekayaan alam yang ada di Indonesia, harusnya Indonesia sudah menjadi negara maju dan menggantikan AS sebagai negara adidaya. Namun, musuh Indonesia terlalu banyak dan tidak mudah untuk dilawan. Potensi Indonesia untuk menjadi pengganti AS dalam dunia internasional nampaknya sudah cukup terlihat kuat di masa depan. Malapetaka sudah mulai mengancam Amerika karena fenomena seluruh negara yang akan membuang dolar di mana-mana. Dalam hal ini, hegemoni AS pun akan runtuh karena tidak ada yang mau lagi bekerja sama dengan Amerika dan ekonominya pun akan turun. Indonesia akan menggantikan AS lantaran investor raksasa hingga proyek yang akan digenjot akan terus menjadi bak uang negara NKRI dan rupiah akan menguat drastis akibat fenomena tersebut.
Sahabat bagi-bagi, maka bagaimana Indonesia bisa menjadi raja baru dunia? Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi negara yang sangat kuat secara ekonomi dan politik. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, stabilitas politik, populasi yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik bagi investor asing. Namun, Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam mencapai posisi sebagai raja baru dunia. Salah satu tantangan utama adalah ketidakstabilan ekonomi dan politik. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam beberapa tahun terakhir, secara keseluruhan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang kuat di masa depan. Namun, menjadi raja baru dunia bukanlah hal yang pasti terjadi. Indonesia masih memiliki banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, dengan kerja keras investasi yang tepat, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kuat dan berpengaruh di dunia. Lantas, apakah kedikdayaan AS akan runtuh dan rupiah akan kembali menguat untuk menjadi bak uang negara? Sahabat bagi-bagi, dari sisi mata uang, upaya membuang dolar AS dilakukan sejumlah pihak, di antaranya negara-negara yang bergabung dalam BRICS. Mata uang baru aliansi ini akan diamankan dengan emas dan komoditas lain, termasuk elemen tanah jarang. Sanksi barat ke Rusia membuat Kremlin mendesak hal tersebut ke kelompok itu. Hegemoni AS dalam hal ini pun disebutkan akan runtuh juga karena sudah diramalkan oleh sejarawan yang terkenal yaitu Alfred McCoy yang memprediksikan kekaisaran Amerika akan runtuh di dekade sekarang. Kenaikan harga upah yang tidak mengalami perkembangan dan daya saing internasional yang mulai pudar karena semua negara sudah mulai bekerja sama dengan China akan membuat AS pusing tujuh keliling yang mungkin hegemoninya pun tidak akan berpengaruh lagi. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian rencana Marshall Plan yang dilancarkan oleh Amerika dari zaman dulu untuk program ekonomi besar Amerika nampaknya juga akan runtuh? Inilah waktunya Indonesia mencari kesempatan dalam kesempitan, mencari investor besar lainnya dan genjot terus hilirisasinya. Toh keturunan barat ini juga akan berlangsung lama. Runtuhan barat inilah yang akan menjadi mutlak, tak bisa dihindari lagi. Ada fenomena yang merupakan fakta juga karena semua negara sudah mulai mengucilkan Amerika dari segi ekonominya dan mulai merapatkan ekonominya ke China. Semoga dengan Indonesia yang terus menggenjot cuannya akan menjadi raja baru dunia. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hurra! Adakah Indonesia akan termasuk di dalam 5 negara di dunia ini yang akan memegang ekonomi dunia? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, adakah rupiah di Indonesia akan terus meningkat? Pendapat kalian bagaimana? Guys, kalau kita tengok sekarang, banyak sekali negara-negara besar yang lain sedang menjauhkan diri mereka daripada Amerika Syarikat. Dan nilai dolar semakin tahun ataupun semakin hari semakin menyusut. Di mana pemegang ekonomi dunia, kalau kita tengok pada ketika ini, selain daripada Amerika Syarikat adalah Rusia, Arab Saudi, China dan ada beberapa negara-negara yang lain. Apabila negara-negara besar selain daripada Amerika Syarikat telah bersatu dalam menjatuhkan nilai dolar dan mereka menggunakan mata wang mereka sendiri, secara tidak langsung akan memberi satu implikasi kesan yang sangat besar kepada mata wang dolar. Jadi jika mata wang dolar jarang sekali digunakan, jadi mata wang negara-negara yang lain yang sering kali melakukan transaksi, jadi mata wang negara dunia itu pasti akan terus meningkat. Kita dapat nampak pada ketika ini adalah negara China dan juga Arab Saudi. Untuk menjawab dua persoalan yang di depan tadi, kalau kita tengok adakah Indonesia akan masuk ke dalam 5 pemegang ekonomi di dunia? Ya, untuk pada tahun kalau kita tengok untuk sasaran target Indonesia pada tahun 2025 ke atas, di mana Indonesia dikatakan merupakan salah satu negara di dunia ini yang akan memegang ekonomi dunia. Kita dapat nampak daripada sekarang Indonesia banyak melakukan hilirisasi
Dan konsep hilirisasi inilah yang membawa Indonesia dan juga sumber-sumber alam semula jadi di Indonesia ataupun sumber bahan mentah membawa Indonesia ini ke kelompok 5 negara yang akan memegang ekonomi dunia. Sebab pada ketika ini banyak negara-negara besar yang lain tertumpu di Indonesia dalam aspek ekspor. Jadi secara tidak langsung apabila banyak ekspor keluar daripada Indonesia, jadi pertukaran mata wang rupiah sering kali digunakan. Jadi apabila pertukaran rupiah sering kali digunakan, secara tidak langsung nilai mata wang rupiah akan terus meningkat. Mungkin dalam 5 tahun, 6 tahun ataupun 7 tahun ke hadapan, nilai mata wang rupiah pasti akan meningkat. Ini untuk menjawab soalan yang kedua tadi. Jadi untuk kedua-dua persoalan itu, ya, memang betul guys. Jadi guys, pendapat kalian semua bagaimana? Apakah jawapan kalian untuk kedua-dua soalan itu? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.